Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai jelang perundingan tahap kedua antara Amerika Serikat dan Iran, kita bergabung bersama mahasiswa internasional Islamic University of Islamabad, Muhammad Dafa Sidki. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Dafa. Selamat pagi waktu Islamabad, Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung. Dafa, boleh diceritakan kembali kalau jelang perundingan kedua antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, saat ini kondisinya seperti apa di sana? Baik, saat ini kondisi di sekitar Islamabad pada hari ini khususnya ya, dengan situasi menjelang eh, dan saat perundingan putaran pertama berlangsung, ini sangat berbeda ya, berbeda sekali. Karena waktu sebelumnya itu ketika perundingan sedang berlangsung, kita sama-sama tahu suasana Islamabad itu benar-benar berbeda dan lockdown total ya. Lockdown total terkhususnya daerah Red Zone. Dan ibu kota ini juga seperti terbangun dalam kondisi lockdown ketika jalan-jalan disegel, kemudian ada pos pemeriksaan bermunculan di mana-mana dan lebih dari 10.000 personel keamanan dikerahkan. Namun sekarang khususnya pada hari ini menjelang kemungkinan adanya perundingan putaran kedua, ini kondisinya sudah mulai kembali ke arah yang lebih normal. Sebagian besar blokade jalan-jalan itu sudah mulai dibuka di beberapa titik dan personel keamanan yang sebelumnya memadati kota pun itu sudah mulai dikembalikan ke posisi asalnya. Ya, baik sekolah, universitas, dan kantor yang sebelumnya itu sempat diliburkan, saat ini sebagian besar sudah kembali beroperasi seperti biasa. Jadi hampir ya, hampir dibilang belum ada perbedaan yang signifikan sejak selesainya perundingan pertama berlangsung. Meski begitu, tetap ada kewaspadaan yang terasa saat ini karena perundingan kedua ini juga bisa terjadi kapan saja dalam waktu dekat dan Pakistan khususnya di Islamabad pasti akan memperketat keamanan yang lebih intens daripada sebelumnya. Begitu, Ya, Mas. Mas Dafa, kalau pada pertemuan yang pertama kemarin atau yang sebelumnya kan waktu itu dibilangnya hari Jumat pertemuannya, tapi ternyata mundur. Nah, kalau di situasi yang sekarang yang jelang pertemuan kedua ini, apakah sudah beredar informasi resmi akan kapan, siapa saja delegasinya, atau hampir-hampir sama kayak sebelumnya? Ada potensi juga mengalami kemunduran. Kalau untuk hal-hal seperti waktu berlangsung, kemudian kapan akan dilaksanakan, di mana, ya dari pemerintah Pakistan sendiri belum ada kita dapati pengumuman resmi, baik itu dari lembaga atau dari media tertentu. Tapi yang jelas kemungkinan bisa saja mundur mengingat intensitas geopolitik di Timur Tengah yang kian tidak stabil. Bahkan kita tidak tahu dalam 24 jam ini apa yang akan terjadi di kawasan yang akan mempengaruhi jalannya perundingan, kemungkinan perundingan kedua yang akan dilaksanakan di Islamabad. Jadi saat ini saya belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi resmi tentang siapa saja yang pasti akan datang, kemudian di mana, apakah sama tempatnya seperti perundingan kemarin, ya di Serena Hotel, atau di tempat yang berbeda. Akan tetapi kemungkinan besar akan tetap dilaksanakan di Islamabad, seperti itu, Mas. Kalau dari segi pengamanannya sendiri, Mas, yang Anda pantau, yang Anda lihat di sekitar, walaupun tadi Anda katakan kehidupan keseharian masyarakat di sana sudah mulai berangsur normal, tapi secara pengamanan apakah sudah mulai terlihat ada pengamanan yang signifikan terjadi di sana? Belum ada ya, sepertinya belum ada pengamanan yang intens sebagaimana yang ada pada perundingan pertama, pada puncak perundingan pertama itu belum ada. Karena kondisinya sekarang juga sudah mulai mereda ketika eh, pasca perundingan pertama sudah selesai ya. Itu sangat-sangat beda sekali karena radius 5 sampai 10 kilometer saja pada perundingan pertama itu sudah tidak bisa diraih, sedangkan sekarang beberapa titik di Islamabad, terkhususnya area yang sebelumnya tertutup, itu sudah mulai dibuka kembali. Jadi mungkin hal ini masih seperti wacana yang mungkin sangat-sangat mungkin untuk terjadi, namun belum terrealisasi melalui hal-hal yang nyata. Ya. Akan tetapi kita tetap merasakan adanya beberapa pengamanan ya atau cross check
dari kepolisian di beberapa pos titik tertentu, yang mana tentunya hal ini menurut saya wajar karena mengingat Islamabad juga habis dalam kondisi yang sangat-sangat ruwet istilahnya, yang sangat serius karena dua negara sedang mempertaruhkan harga dirinya di kota Islamabad ini, seperti itu, Mas. Oke, Mas Dafa, pertanyaan berikutnya adalah saya penasaran ketika kemarin gagal terjadi kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat, bagaimana sentimen masyarakat di sana? Apakah kemudian ini juga mempengaruhi psikologis masyarakat di sana? Artinya ada kecemasan kah bahwa konfliknya akan terus berlanjut atau seperti apa, Mas? Kalau bicara soal dampak langsung terhadap keseharian ya menjelang kemungkinan perundingan putaran kedua ini, jujur kondisinya itu tidak separah saat putaran pertama. Karena saat itu ya saat putaran pertama kemarin terjadi, itu dampaknya sangat-sangat terasa. Ya, ada libur mendadak selama 2 hari, kemudian ada pembatasan akses ke kawasan-kawasan tertentu, kemudian ritme kota juga benar-benar berubah. Ya, kantor, ya semua lembaga pemerintahan dan pendidikan itu sempat diperintahkan untuk tutup selama periode perundingan pertama berlangsung. Namun sekarang saat ini, pada hari ini ya, khususnya, kondisi itu sudah jauh lebih normal. Bahkan sekolah, kampus, dan perkantoran juga sudah kembali berjalan seperti biasa dan belum ada arahan untuk ditutup atau dinonaktifkan secara sementara atau secara online ya. Dan mobilitas di kota pun juga sudah tidak terlalu dibatasi ya Mas ya. Jadi Ya. kondisi respon masyarakat Pakistan ini sebenarnya sedikit bangga ya. Kenapa saya bilang bangga? Karena mereka mengaku ya, teman-teman kita mengaku seperti mimpi bahwa nasib perdamaian dunia sekarang itu sedang diputuskan di kota mereka yang biasanya tenang, namun saat ini banyak hal yang menjadi sorotan di kota mereka. Akan tetapi di sisi lain tidak sedikit juga warga dan teman-teman Pakistan kita yang ada yang merasa cemas begitu, Mas. Karena konflik di kawasan tersebut sangat berdampak langsung ya, baik itu pada warga lokal dan khususnya kita ya WNI. Karena Oke. mulai dari kenaikan harga energi, ya, gangguan rantai pasokan, BBM dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi mempengaruhi Hmm. psikologis warga maupun kita sebagai WNI gitu Mas. Baik, Mas, kita tahu bahwa Pakistan ini memang mengambil peran sebagai juru damai yang punya semangat untuk bisa mempersempit tadi gap kepentingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ada semangat itu di situ untuk mencapai kesepakatan damai. Tapi kalau Anda lihat dari point of view misalnya pemerintah di sana atau mungkin apa yang dituliskan di media-media di sana, apakah ada optimisme bahwa nantinya kesepakatan atau perbincangan yang kedua ini akan mencapai kesepakatan atau justru arahnya ini justru lebih kepada pesimis, Mas? Ya, sebenarnya ada dua pandangan terkait hal ini. Yang pertama, pandangan sedikit pesimis ya. Kenapa? Karena yang menjadi sumber kekhawatiran terbesar itu adalah soal gencatan senjata yang saat ini menjadi satu-satunya penahan konflik sebelum bisa kembali meletus secara intens. Karena tujuan utama diplomasi saat ini adalah mencapai kesepakatan sebelum gencatan senjata itu berakhir sekitar 22 April. Nah, guna mencegah kembali perang penuh gitu ya. Bahkan seorang pakar juga menegaskan bahwa kalaulah gencatan senjata ini runtuh, jendela diplomatik yang nantinya akan dibuka kembali di Islamabad itu juga akan tertutup dan putaran kedua perundingan itu akan menjadi jauh lebih sulit, Mas, karena kedua belah pihak juga akan bernegosiasi di bawah tekanan eskalasi yang aktif dan ini sangat sulit menurut saya. Namun juga ada pandangan optimisme. Kenapa? Karena di sisi lain ada tanda-tanda yang memberi harapan. Juru bicara Iran menyatakan bahwa sudah jelas ya sejak awal ada satu sesi perundingan yang tidak akan cukup ya. Satu sesi ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua perbedaan yang sudah ada selama bertahun-tahun. Dan ada poin tertentu yang sudah disepakati dengan hanya 2 atau 3 isu yang masih menjadi titik buntu.
Bahkan Menteri Luar Negeri Iran yaitu Abbas Araqchi juga secara terbuka menyebutkan kedua pihak sebenarnya sudah selisih inci gitu dari sebuah nota kesepemahaman. Dan yang terbaru saat ini Kepala Angkatan Darat yaitu Field Marshal Asim Munir juga dikabarkan telah terbang langsung ke Iran sebagai bagian dari upaya diplomatik seperti itu Mas. Dan ini juga menunjukkan bahwa adanya pandangan optimisme ya menunjukkan bahwasanya diplomasi ini Baik, pintu diplomasi belum sepenuhnya tertutup tapi waktunya baik. memang Nanti kita agak sempit ber- saja seperti itu. walaupun ada dua pandangan itu, tapi kita harapkan memang ini bisa berlangsung kemudian lebih baik dibandingkan yang sebelumnya dan harapannya adalah dampaknya untuk masyarakat secara global langsung bisa dirasakan dengan adanya kesepakatan. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Muhammad Dafa Sidki, mahasiswa IIU of Islamabad dari Pakistan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.